Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismihi subhanahu wa min sa'illah biswabihi bihamdi. Terima kasih kepada teman-teman yang telah hadir di acara pagi hari ini, yaitu acara rutin, agenda rutin Cafe Ilmu. Seperti biasanya ya, Cafe Ilmu manakala ada teman kita, sahabat kita ataupun kakak kita yang memang kebetulan dari luar kota dan bersedia untuk datang, entah itu dengan motif jalan-jalan atau apa kan, ya tradisi kita mencoba untuk kita culik gitu kan, kita jebak gitu kan, kita masukkan di ruang kelas terbuka ya di Cafe Ilmu ini untuk bisa berbagi. Karena saya kira apalagi tugas seorang pelajar gitu kan, seorang yang lagi belajar, kalau memang bukan hal-hal soal pendidikan yang memang harus kita perhatikan kan gitu loh. Berbagi ilmu dengan sahabat kita, saya yakin dengan dia tempat belajar pasti ada perbedaan-perbedaan lah ya. Perbedaan cara berpikir, perbedaan cara mereka menyerap sebuah ilmu yang dia dapat dari dosennya, dari gurunya. Sehingga kita perlu untuk berbagi itu. Nah, kebetulan kawan saya pribadi ini sudah kawan lama gitu ya, kawan lama di sini, selama di Turki ini. Kita pernah ketemu dalam ini ya, dalam acara itu Simposium Eropa Amerika ya, kebetulan kita satu komisi demokrasi dan kepemimpinan Indonesia pada waktu itu. Nah, dari sanalah emosi perkawanan semakin dekat kan gitu loh, hingga sampai sekarang. Nah, dia sudah sudah selesai kuliahnya dan beberapa bulan yang lalu di Jerman ya, untuk ikuti program Erasmus, dan kabar-kabar selentingannya dia IP-nya paling tinggi gitu kan. Gimana? Sekamar? Nggak tahu lah, nanti cross check sendiri ya apa benar apa tidak, tapi yang jelas itu sebuah prestasi, apapun itu sebuah prestasi, dan saya pikir kita perlu untuk menimba pengetahuan itu dari kawan kita, apalagi dia sudah punya buku gitu kan, Kabut Pendidikan Indonesia. Berarti orang ini memang serius gitu kan, siswa ini memang serius gitu kan. Orang yang menulis itu saya pikir belajarnya serius kan gitu. Jadi sebetulnya juga bukan untuk membedah buku sih ya, Mas Budi juga nggak setuju untuk membedah buku, nggak tahu apa alasannya, tetapi saya terinspirasi ketika kawan saya ini menulis tentang kabut pendidikan. Apa sih makna daripada kabut pendidikan itu? Saya mereka-reka bahwa memang pendidikan Indonesia kita itu memang ada dilemasi gitu kan, baik dari sistemnya maupun arah tujuan pendidikan kita itu kemana sih? Kok pada akhir ujung-ujungnya pendidikan kita itu bukan memproduksi manusia menjadi baik gitu kan, tetapi memproduksi manusia menjadi koruptor. Ini berarti ada kesalahan. Ya kan gitu, ada kesalahan dalam memberikan metode atau tujuan belajar itu sendiri, apa sih hakikatnya. Nah, inilah yang perlu kita gali dari Mas Budi, apa sih sebetulnya kabut pendidikan Indonesia itu. Apakah hanya makna puitis supaya orang tertarik saja? Jangan-jangan ini isinya itu puitis sekali gitu kan. Nah, itulah yang perlu kita kita perlu telisik gitu kan, untuk melalui pertanyaan-pertanyaan teman nanti. Terus apa lagi ya? Nah, alangkah lebih bagusnya kalau memang seperti moderator tadi, bahwa tidak saja saya memoderatori, tetapi juga coba untuk membacakan satu puisi yang semalam saya bikin, karena juga sedikitnya membaca ini gitu kan. Jadi akan saya bacakan puisi ini yang berkaitan dengan ya seputar tentang pendidikan itu sendiri dan masa depannya. Merobek mimpi.
Dunia mati suri di bumi Jokowi. Hidup bagailah mimpi. Soal apa itu revolusi mental? Aku bertanya kepada Budi. Penyair Kayseri Klasteri ingin ku bisikkan pada telingamu, Budi, yang tipis itu. Dulu sekali, sewaktu di masa kecilku, orang tuaku menyuruh anaknya, belajarlah biar pintar, jadi orang. Hatiku yang kecil dulu begitu ingin seperti itu. Tapi bagaimana dengan diriku yang sudah sebesar dan sepintar ini? Orang tuaku malah menyuruhku berhenti. Berhenti sekolah, berhenti bicara, berhenti berkata, berhenti lantang. Aku tak dapat mencernanya kala itu hingga kini. Kawanku Budi, lantas apa jawabmu? Atau jangan-jangan kita sudah maklum semua. Itu jawaban yang kuterima. Dunia mati suri di bumi Jokowi. Huruf-huruf, angka-angka, rumus-rumusan bagiku segudang pertanyaan. Kepala-kepala melayang, hati-hati berhamburan, mata-mata batin gugur ditikam uang. Lebih tragis dari kematian tulip di musim gugur. Menyemaikan bunga-bunga untuk disemaikan dalam keranda kematian. Bagai kabut membumbung di angkasa kelam, dan kita merayakan pesta kembang api dari belahan peristiwa Tuhan. Seolah-olah tak terjadi apa-apa dengan semua ini. Dunia mati suri di bumi Jokowi. Huruf-huruf, angka-angka, rumus-rumusan sudah difosilkan dan masuk dalam museum kampus pesakitan. Apa yang membedakan eksistensimu dengan fosil? Bila hanya sama-sama ada semata, namun tak bisa berbuat apa-apa. Atas burjuasi klasteri yang tumbuh menjamur sampai hari ini. Huruf bagaikan huruf Braille di meja-meja perjudian dan undian dan togel. Berjalan di atas cahaya redup, jalan yang terang ditutupi lapisan debu tebal di bawah langit nan mendung. Kita yang terlalu berpesta di perut buncitnya, di bumi asingnya, di dasi-dasi, di bumi asingnya, di dasi-dasi, di bumi asingnya, di baju-baju yang nyericit. Kita diumpamakan lalat yang enggan untuk berkerumun di balik bajunya yang bau, jiwanya yang busuk. Dunia mati suri di bumi Jokowi. Benarkah kita bisa menggantungkan harapan itu padanya dalam napas sesaknya dengan huruf-huruf tidur? Jiwaku sudah linu, hatiku pegal. Huruf bagiku bukan jawaban. Angka-angka bagiku bukan jawaban. Rumusan yang kau temukan bukanlah jawaban atas pertanyaanku untuk kau lahirkan. Kayseri 2015.
Ya, itulah satu sajak puisi yang saya buat semalam karena memang sedikit juga membaca ini. Karena saya melihat bahwa buku ini bukan saja menyajikan tentang tentang teori pendidikan ya, tetapi juga bagi saya adalah pernak-pernik apa sih sebetulnya hakikat pendidikan itu. Dan menarik kalau kita baca gitu kan, karena memang tidak melulu bahwa belajar pendidikan matematika itu ditulis oleh Mas Budi seenak mungkin, bahwa ternyata belajar matematika itu tidak memusingkan. Belajar matematika itu ternyata ada kaitannya dengan seni, ada kaitannya dengan bahasa, gitu kan. Jadi itulah yang menarik salah satunya dari buku ini. Baiklah, itu saja mungkin barangkali pengantar dari diskusi pada siang hari ini tentang antara kabut dan cahaya masa depan pendidikan Indonesia. Dan selengkapnya, saya persilakan kepada saudara Budi Sugandi untuk memulainya ya. Oke, monggo. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang yang hangat di kota Kayseri. Ya, pertama saya harus memanjatkan puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala sudah diberi kesempatan bertemu kawan-kawan di sini. Saya kenal beberapa wajah lama dan ada wajah baru di sini. Saya pertama memang tujuan saya silaturahmi. Sebelum saya mulai, alangkah lebih bijaknya saya juga mengucapkan terima kasih dulu atas diselenggarakan kegiatan ini. Saya rasa setiap kegiatan itu tidak mudah ya, bukan hanya mengundang pembicara, tempat, bukan hanya itu, tapi harus mengundang teman-teman yang lain, bikin poster, mengumumkan, apalagi ini ada hal yang tim kreatifnya ada lagi, wah. Ya. Selama saya diskusi, saya rasa cukup kreatif ya di Kayseri ini. Jadi terima kasih. Saya di Istanbul juga ada namanya kelompok diskusi, namanya Ruhum. Mungkin teman-teman tahu. Itu semacam GIA kalau ada di Ankara. Dan di sini juga ada kafe ilmu. Jadi saya sangat senang sekali menjadi bagian dari diskusi ini. Kemudian yang kedua, sebenarnya tujuan saya kesini bukan untuk berdiskusi dalam hal ini ya santai, tapi bisa dikatakan ya agak formal juga gitu. Karena saya kesini ini untuk mengambil lukisan kaligrafi dari penyair Kayseri gitu kan. Karena sering saya lihat bagus-bagus, iseng saya komentari, ini bagus. Ayo kesini, nanti saya kasih satu. Karena saya kesini beneran, dan saya memang mau niat mengambil kaligrafi itu. Tiba-tiba di jalan, nanti Budi jangan lupa nyampaikan materi. Yang kedua jangan lupa bawa bukumu, untuk ditukar dengan kaligrafi saya. Jadi buku yang puluhan lembar ini senilai dengan satu lembarnya kaligrafinya penyair Kayseri, itulah. Tapi itulah sebuah karya, artinya bukan tebal tipisnya sesuatu yang menjadi nilai, tapi seberapa besar karyanya. Tesis saya pun nggak banyak-banyak, jadi teman-teman yang ini S1 semua ya, ada S2? Nggak ada, S1. Tesis, oh iya, Rido, nanti saya singgung sedikit. Jadi kalau di sini kan S1 nggak perlu skripsi ya, beda dengan di Indonesia. Tesis saya itu nggak tebal-tebal amat, jadi hanya sekitar 80 halaman itu sudah dengan referensi. Dan 10 halaman terakhir itu adalah referensi, 70-nya adalah isi. Jadi nggak tebal-tebal amat, tapi bagaimana saya mempertanggungjawabkan tesis itu. Ini juga sebagai sindiran yang belum selesai tesisnya di samping saya. Sedikit berani karena udah lulus. Sebenarnya saya takut sama Mas Kifdi ini. Ya, dan yang selanjutnya adalah sebenarnya saya kesini juga yang kedua kalinya. Jadi saya tidak terlalu asing dengan teman-teman. Mas Lukman ya baru ketemu. Kalian bersyukur punya Lukman, ketua tapi berani berkorban. Mas Sarif sebenarnya menjemput saya, cuman kata Mas Lukman, kasihan dia jauh, biar saya aja. Inilah ketua kalian, ya kan?
Mas Arif juga udah komunikasi lebih lanjut. Terima kasih semuanya. Saya kenal ada Dika, saya pernah lihat sebelumnya juga. Tari Saman sebelahnya. Saya dulu kesini pertama kali itu untuk pemilihan ketua PPI Turki. Nah, itu ada Mas Yaumil, ada Mas Hari, ada saya. Ini cerita nostalgia sedikit lah ya. Kan kafe kan harus santai kan. Ya di pertengahan saya sudah tahu saya akan kalah karena saya orang statistik ya, saya punya hitungan berapa dan mungkin yang di sini juga nggak milih saya, tapi nggak apa-apa kan itu pilihan kan. Makanya kalah ya. Tapi saya udah tahu di statistik saya akan kalah. Cuman saya ingin ada hal yang ingin saya capai. Ya jelas, saya sebagai manusiawi jangan terlalu bohong lah. Kecewa oke, tapi itu perjuangan hidup dan saya mengambil hikmah ya saya ke Erasmus Jerman itu. Kalau saya jadi ketua mungkin saya nggak akan ambil Erasmus itu karena sebuah tanggung jawab ya. Jadi ada aja ceritanya. Yang keberapa ini? Seterusnya di acara Cafe Ilmu ini ada tema diskusi antara kabut dan cahaya pendidikan Indonesia. Karena diskusi saya coba bikin note atau catatan biar nggak terlalu kemana-mana ya, karena saya juga biasa ngobrol kopi darat begini tapi nggak tahu arahnya kemana. Ini saya bikin biar ada arahnya, biar ada juga poin yang tersampaikan gitu. Karena di sini saya banyak melihat teman-teman S1, jadi lebih ke tantangan mahasiswa di luar negeri dan seterusnya. Jadi kalau yang udah senior ini udah paham sebenarnya mereka yang bicara. Jadi yang baru-baru lah, ada yang baru. Ya ada. Jadi yang baru aja dengerin, yang lama nanti nambahkan materi saya. Di buku saya ini saya menulis tentang gejolak pemikiran saya tentang problematika pendidikan di Indonesia. Jadi pada saat itu saya memang di Jerman punya banyak waktu kosong, ketimbang jalan-jalan terus, uang habis, saya duduk aja dan nulis depan laptop. Dan 70% di buku ini memang di Jerman, 30%-nya saya selesaikan di Turki. Nah, yang pertama adalah kita memang harus sadar bahwa kita di luar negeri itu juga adalah duta dari orang Indonesia, duta Indonesia. Jadi segala tingkah laku kita itu mudah terlacak karena yang pertama fisik kita udah berbeda dari orang-orang lain. Jadi mau buang sampah sembarangan, mau ngeludah sembarangan, mau ngadakan diskusi, orang tuh memperhatikan itu orang mana sih kok begitu kelakuannya, orang mana sih kok begitu aktif mengadakan kegiatan. Jadi secara langsung sebenarnya orang itu juga menilai kita dan juga menilai kita dari mana itu. Kemudian sebenarnya di Turki itu punya sosok nggak kita yang bisa kita jadikan contoh? Kalau teman-teman kenal dengan namanya Profesor Amin Abdullah atau Profesor Komarudin Hidayat, ada yang tahu? Profesor Komarudin Hidayat? Tahu ya? Ada yang tahu, ada enggak? Beliau itu Profesor Komar itu mantan rektor UIN Jakarta. Penulis buku tentang psikologi kematian, kemudian juga jurnal beliau juga banyak. Sedangkan Profesor Amin Abdullah itu mantan rektor di UIN Jogja. Keduanya adalah lulusan dari Ankara, Middle East Technic University, ambil filsafat. Dan beliau telah menunjukkan bahwa mereka bisa gitu bersaing dengan lulusan luar negeri lainnya dan juga tentu dengan mahasiswa dalam negeri. Dan juga kalau kita berada di luar negeri sebenarnya kita juga ambil positifnya ya. Misalnya melihat Turki misalnya. Saya melihat Turki ini begitu hebat mereka menghargai sejarah mereka. Sejarah Fatih misalnya. Bisa kita lihat dari bangunan-bangunan yang mereka pertahankan. Ya sejarah Atatürk tentang nasionalisme mereka, museum mereka. Nah, sebenarnya di Indonesia mohon maaf, saya kritik kalau kita di Indonesia agak khawatir yang kritik ini jauh di Indonesia, jadi kritik lah dikit-dikit kan, nggak apa-apa kan. Kita masih lemah dalam hal menjaga atau memperlihatkan sejarah kita itu. Kita punya Gajah Mada kok. Kita kalau baca sejarah Gajah Mada pada saat rajanya itu Hayam Wuruk, jadi pada saat itu kan ada Hayam Wuruk rajanya, kemudian ada Gajah Mada sebagai patihnya. Itu bisa menyatukan Nusantara. Nusantara itu bukannya Indonesia, termasuk Malaysia, Filipina itu masuk Nusantara. Bahkan dulu pernah ada itu pasukan Mongol ke Indonesia ingin mengatakan bahwa
kamu ini mau saya selesaikan secara perang atau kalian menyerahkan diri untuk di bawah kekuasaan Mongol itu. Tapi raja saat itu hanya mengambil keris dia, langsung dia potong adalah ininya, kupingnya. Bentar, saya kan dari mana? Dari Indonesia. Nah, artinya adalah kita punya sejarah yang mengatakan bahwa kita itu bukan bangsa yang kecil, bangsa yang hanya bangsa kacung misalnya, itu bahasa pergerakan, tapi kita juga punya semangat gitu kan. Oke, lanjut ya. Kalau saya pribadi, saya melihat bahwa orang Indonesia suka senyum. Kalau naik haji, coba kalian ngobrol sama orang Turki. Orang Indonesia itu kok murah senyum, manut gitu. Itu bukanlah sebuah kelemahan ya. Saya melihat itu adalah budaya dari timur. Kita sopan santun, menghormati yang tua dan menyayangi yang muda. Bukan berarti kita senyum-senyum kemudian mereka seenaknya, enggak. Saya kadang pernah menegur lah orang Turki, karena kan bagi orang Turki misalnya ada budaya pukul kepala itu biasa bagi mereka ya. Budi atau gimana, pukul kepala. Ini kok kurang ajar juga itu kan. Nah, ternyata mereka bukan tidak sopan ke saya, tapi ke kita lah ya. Tapi karena mereka tidak tahu budaya kita bahwa kepala itu bagi kita adalah suatu yang terhormat, yang tabu jika dipukul misalnya. Nah, itu saya sampaikan, begini di negara kami begini. Nah, akhirnya mereka paham dan tidak mengulang lagi. Jadi saya merasa bahwa sikap ramah tamah, senyum kita itu bukan berarti kita hal yang lemah, yang manut, bukan. Habibie telah membuktikan di Jerman. Beliau kan lulusan Aachen ya, di Jerman, membuktikan bahwa beliau tidak kalah dari orang Jerman sendiri. Dia bisa, di Jerman itu ada namanya teorema Habibie. Kalau teman-teman baca, yang orang fisika ini ada, anak penerbangan ada mungkin. Itu ada sampai teorema Habibie loh. Bayangkan. Itu suatu kehebatan dari bangsa kita. Saya tidak akan banyak menyampaikannya, masih ada, tapi saya ingin materi ini datang dari teman-teman. Jadi saya lebih suka diskusi ya. Jadi nanti saya selesaikan, tapi jangan banyak-banyak lah. Karena tujuan saya tadi kesini dengerin penyair Kayseri. Jadi saya selesaikan, nanti banyak tanya, dan saya senang apabila ada tambahan masukan dari kanan kiri dan dari penyair juga. Oke. Sekarang saya masuk ke list selanjutnya ini ya. Kita hidup sekarang kan di dunia global ya. Jadi terhubung dengan pernyataan tadi, kita mencoba itu menjadi world citizenship lah, atau global citizenship. Jangan merasa saya di Turki orang asing, merasa terlalu terbatas bla bla bla. Oke, itu adalah manusiawi ya. Kita kangen makan Indonesia, kangen keluarga, apalagi perempuan, apalagi yang masih SMA ini kan, Dava. Itu wajar. Tapi kita juga punya tantangan loh, bahwa dunia ini sudah tidak tersekat-sekat lagi oleh negara, oleh Eropa, oleh benua, tapi yang ditunjukkan adalah eksistensi masing-masing. Contoh konkret, ya saya bicara pengalaman pribadi. Kita di Turki punya kesempatan untuk Erasmus Mundus misalnya, dan itu terbuka untuk orang Turki, orang asing, ya termasuk kita orang Indonesia, orang asing di sini. Kenapa tidak diambil? Selama punya kesempatan, punya kemampuan, ambil aja dengan orang Turki. Dan saya lihat kalau orang Indonesia daftar tuh rata-rata diterima, karena mereka menang di poin bahasa Inggris biasanya. Jadi teman-teman silakan pertimbangkan. Walaupun memang itu bukan suatu keharusan, karena ada pertimbangan, misalnya terbatas di waktu kuliah, terbatas di bahasa misalnya. Rata-rata S1 di Eropa itu menggunakan bahasa negara masing-masing. Kayak di Jerman itu S1 kebanyakan pakai bahasa Jerman. Jadi dia khawatir ambil Erasmus, pulangnya nggak lulus beberapa mata kuliah. Jadi dia pikir, oke lah saya nggak ambil, tapi nanti S2-nya di luar. Tapi ada juga yang memang S1 itu menggunakan bahasa Inggris, ada juga. Teman-teman bisa tanya beberapa teman yang sudah berangkat. Atau dari Kayseri ini ada yang udah Erasmus, siapa? Boleh tahu? Belum?
Ada siapa? Banyak. Rizky yang kita ketemu. Rizky. Ya, mudah-mudahan yang lain yang ingin saya doakan lah diterima ya. Anggap ini doa dari yang udah lulus itu terkabul juga mudah-mudahan lah. Gitu. Nah, ya selain budaya jelas kita belajar banyak. Kalau kita belajar bahasa Turki di Indonesia kayak Mas Lukman ini kan jurusan bahasa Turki ini kan saya tahu. Itu akan berbeda. Misalnya mungkin dia bisa paham tentang struktur bahasa ya, tapi secara budaya dia akan kurang. Misalnya begini, bahasa Turki kendine iyibak misalnya, itu kan saya kendine iyibak, aku lihat apa yang di kendine iyibak ini apa yang salah dari saya, padahal kendine iyibak itu bye bye atau gule-gule misalnya. Secara bahasa dan secara kebudayaan seperti apa, banyak hal lah. Jadi kita harus mengambil momentum ini untuk memaksimalkannya. Saya tinggal di Istanbul, oke lah kita bicara pengalaman lah ya. Saya rasa saya sangat rugi kalau hanya menjadi mahasiswa biasa, karena di Istanbul itu tempat datangnya orang-orang bisa dikatakan dalam tanda petik orang penting ya. Ya dari semua kalangan lah, baik bisnismen, politisi, atau siapapun itu ya. Pak Habibie pernah ke Turki, mampir ke Istanbul juga, Yusuf Kala, ya politisi lah dari PKS, dari PDI, semuanya lah. Saya juga kan bukan orang politik ya, jadi bebas. Selama itu dia bermanfaat ya, dan saya punya waktu senggang saya hadir. Artinya adalah jangan sampai pulang ke Indonesia nanti itu hanya ngandalin ijazah. Ini ijazah saya luar negeri, udah menganggap diri lebih penting. Nggak bisa begitu. Jadi harus dibuktikan dulu. Kamu ini jurusan pendidikan matematika bisa apa? Kamu pendidikan matematika bisa nulis jurnal nggak misalnya? Pendidikan matematika pernah menyampaikan materi atau gimana? Selamat datang Mas. Saya Budi Mas. Oh ya Mas Tegar. Saya lanjutkan ya. Sampai mana tadi itu? Saya masalah networking. Ya begini, saya beberapa waktu lalu di Istanbul itu belajar banyak dari Pak Niam Salim. Beliau Dubes Aljazair. Beliau meninggal, almarhum. Beliau meninggal. Tapi saya bertemu beliau 2 kali. Beliau mengatakan bahwa Budi, manfaatkan kamu sedang di Turki, dia bilang. Kamu interestnya dalam hal apa? Kalau kamu interest dalam bidang bisnis, ambillah satu. Misalnya di sini lagi gencar travel misalnya. Haji itu kan ke Arab Saudi, kemudian seringnya itu ada program plus ke Turki. Kalau zaman dulu itu ke Mesir, karena Mesir lagi bergejolak, sekarang ke Turki. Nah ini kan menjadi sebuah momentum sebenarnya buat mengambil. Dan itu memang saya usahakan untuk saya ambil. Dan sebenarnya tidak hanya itu. Jadi teman-teman di sini menyesuaikan dengan minatnya lah. Misalnya Mas Kifdi. Mas Kifdi suka di kaligrafi. Saya punya kenalan di Istanbul, namanya Mas Siraj. Mas Siraj itu sudah juara-juara juga. Jadi dia mengatakan bahwa saya belum tentu, ini kata Mas Siraj ya, kalau saya di Indonesia Mas Budi, saya belum tentu bisa naik sampai di juara seperti juara 1 dia. Dia juara 1 di kaligrafi dalam bidang tertentu. Karena dia bilang adalah yang pertama adalah di sini guru-gurunya itu juga akan menjadi sumbangsi yang besar begitu. Juga saya melihat beberapa di antara kita orang Indonesia sudah menjadi atau bekerja di luar negeri. Katanya ada YouTube begitu 7 orang Indonesia yang berprestasi di luar negeri, itu sebuah kebanggaan. Saya kenal Pak Nur Huda, penulis buku apa ini? Temanku Teroris misalnya. Beliau sedang S3 di Australia ya. Pernah ketemu di Istanbul dan mau ke sini rencananya, dengar-dengar. Mau ke sini ya Mas Nur Huda? Belum tahu. Mau kedua kalinya. Artinya beliau di sana berprestasi. Ada lagi Pak, saya kenal Pak Nadir Shah Hussain, profesor. Beliau adalah dosen di Universitas Wollongong di Australia. Ada lagi Marlina Lim di Kanada. Saya berteman dengan beberapa orang yang saya lihat berprestasi. Dan saya rasa itu sebuah cahaya ya, seperti tema hari ini. Ketika saya misalnya ke Jerman misalnya, saya satu ya ada ego juga sih.
Ya, ayo kita bersaing. Saya dari Turki gitu kan. Saya melihat teman-teman di Indonesia di sana itu bukan hanya kuliah. Saya kaget itu. Beberapa teman itu jurnalnya udah puluhan. Wah, saya bilang, ini saya mau bicara banyak tentang apalah, ternyata dia konkret sudah menulis banyak jurnal. Makanya saya setelah pulang dari Jerman itu juga alhamdulillah terbit satu jurnal di Science Direct ya. Ya alhamdulillah itu juga berkat iri saya dalam hal positif ke teman-teman yang lain. Jadi tidak apa-apa ya, iri itu positif tidak apa-apa. Jadi bukan iri karena yang ini punya jam bagus atau apa. Kalau yang temennya dapat IPK tinggi kan nggak apa-apa iri kan. Temennya bisa nulis buku misalnya, nah, ini harus kalian iri ini kan. Kalau kata Mas Kifdi kemarin malam, kalau bisa kamu kritik itu bukunya Budi itu kan. Saya bilang, ya kritik juga bisa, disanjung juga bisa, bilang kan. jadi jadi itu dia. Ya, saya rasa ini yang terakhir ini. Yang terakhir adalah saya menyampaikan nasihat juga karena udah lulus, bolehlah kasih nasihat sedikit ya. Tapi bukan wasiat ya. Wasiat ini kan beda lagi maknanya. Ya mudah-mudahan nasihat lah, ini kan masih muda, masih ingin berbagi lah. Kita berusaha untuk namanya berpikir out of the box gitu kan. Jadi kalau manusia biasa itu kan begini kemampuannya. Bisa mungkin kita itu beginilah lebih gitu. Teman-teman udah keluar negeri gitu kan. Satu poin. Kalau kita melihat fenomena perempuan di Indonesia, sini juga ada nih tentang perempuan di Indonesia. Perempuan di Indonesia itu kan terputar dalam skema 3R. 3R. R pertama adalah dapur. Yang kedua adalah sumur. Yang ketiga adalah kasur. Nah, jadi saya melihat teman-teman di sini punya niat untuk studi keluar, berani ninggalin galau sama keluarga di tengah teman-teman yang di Indonesia yang begitu apa ya, kurang lah minatnya untuk pendidikan. Itu saya rasa sebuah poin. Nah, tinggal teman-teman sekarang ini jangan berhenti di sini. Ya harus selesai, jangan sampai pulang oh nggak kuat ini apa, susah ya. Susah bukan berarti pulang kan, bisa mungkin dihadapi tantangan itu, selesai lah minimal. Mau ngurus kuliah aja nggak berani, gimana ngurus keluarga kan. Nah itulah sedikit-sedikit disinggung juga itu. Ya jadi berpikir out of the box gitu kan. Jadi orang berpikir jangan hanya menjadi bagian masalah Indonesia, mengkritik Indonesia terus. Indonesia dikritik itu terus, jungkir balik gak akan selesai itu permasalahan itu. Mau gimana, tapi berkaryalah yang nyata. Misalnya di kampus, di kelas, ya jadi apa ya, aktif lah begitu kan. Ada diskusi internasional, saya rasa boleh hadir ya. Bahkan kalau bisa jadi pembicara begitu. Apalagi di Turki ini sebenarnya cukup strategis lokasinya. Kalau saya lihat, kan saya membandingkan ya, tesis saya itu membandingkan antara pendidikan di Indonesia dan di Turki. Nah, saya melihat nilai positif di Turki itu adalah dia sangat dekat dengan Eropa. Jadi pertukaran mahasiswa mudah, pertukaran dosen mudah, mau nulis jurnal itu mudah, mau hadir konferensi itu mudah. Jadi segala sesuatu itu sebenarnya jauh lebih mudah ketimbang kita di Indonesia. Saya tidak yakin jurnal saya itu akan dipublis kalau mungkin saya ada di Indonesia saat itu. Ya, karena bagi saya akses ketika saya di sini, saya sebelum lulus, saya emang punya target IPK itu harus 3, lah di atas. Saya mungkin, walaupun agak susah, saya tahu kok pendidikan di Turki itu susah, banyak teman-teman berkendala di 3. Kalau nggak bisa 3, 2 lah gitu kan, 2 ke atas lah. Sebisa mungkin di antara itu ya. Nah, ya saya punya target dalam pendidikan ini ya. Pertama adalah saya ingin IPK saya di atas 3. Yang kedua adalah saya ingin nulis buku. Saya ingin nulis di koran. Saya ingin berbicara dalam seminar internasional. Dan ya itu bukan sebuah apa ya, saya rasa bukan sebuah ego yang negatif. Saya rasa itu sebuah ego positif sebagai sebuah tantangan di masa sekarang ini.
Sudah lama saya bicara ya, jadi jangan terlalu lama lagi karena udah lama. Tapi izinkan saya sebelum mengakhiri pembicaraan ini, karena saya di samping atau diawali dengan puisi, saya juga tidak mau kalah dengan penyair Kayseri ini kan. Saya juga punya puisi. Tolong didengarkan karena ini puisi yang sangat bagus kan. Sang rembulan dipetik oleh kekasih. Cukup sekian dan terima kasih ya. Gitu kan. Itu pantun, Mas. Itu pantun ya. Luar biasa. Terima kasih.